Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai, perkenalkan, nama saya Neng Suryani SAG, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2, LPTK UINSI Samarinda dengan NIM 241130143. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 7 dengan materi pokok, mawas diri, dan introspeksi dalam kehidupan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan selamanya kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh KM. Doa. Dilanjutkan dengan bacaan surah Wadduha sama-sama. Bismillah. Wadduha walaili idza saja buka wa ma. Dilanjut dengan bacaan Asmaul Husna sama-sama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Sekarang Ibu mau cek kehadiran. Bagaimana? Semuanya hadir? Ada yang tidak sekolah? Ada siapa? Nopeli. Ya, satu orang ya? Izin, iya. Lanjut. Ini tempat duduk kalian udah oke ya, yang tinggi betul di belakang ya, yang siap. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, bagaimana kalau kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila? Siap? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Minggu yang lalu Ibu telah menjelaskan, masih ingat menjelaskan bab apa? Alam semesta sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingat? Apa saja sih kekuasaan Allah itu? Contohnya seperti apa? Adanya siang dan malam. Apalagi? Diciptakannya manusia. Terus apa lagi? Jin, hewan, tumbuhan, laut, bumi, itu termasuk dari kekuasaan Allah. Untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah.
Ya, ada yang tahu iman kepada malaikat Allah itu tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat secara tepat. Ya. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama malaikat yang wajib diimani beserta tugas-tugasnya secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan tugas-tugas malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kesadaran berperilaku baik dengan atau secara tepat. Ada yang sudah paham? Udah belajar dari waktu SD tentang iman kepada malaikat Allah. Ada yang tahu iman kepada malaikat Allah itu termasuk iman keberapa? Kedua. Oke. Nah, di sini ada asesmen awal ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan tes untuk asesmen awal. Kalian boleh men-scan barcode yang ada di dalam layar tersebut. Ini nanti ada pertanyaan tentang iman kepada malaikat Allah. Coba lihat. Apa yang kalian ketahui tentang iman kepada malaikat? Percaya kepada malaikat. Ada yang sama? Jawabannya? Ada lagi jawabannya apa? Iman termasuk iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang malaikat terbuat dari cahaya. Ya, betul. Percaya kepada malaikat, percaya kepada malaikat, percaya kepada malaikat, percaya adanya malaikat. Sip. Lanjut. Ini ada gambar ya. Coba kalian lihat gambar apa? Coba kalian perhatikan gambar apa? Amati gambar berikut. Coba diamati. Ini gambar yang sedang diikuti oleh seseorang. Bagaimana rasanya kalau kita diikuti oleh seseorang? Ada perasaan apa? Ada perasaan khawatir. Ada perasaan apa ya? Takut di apa-apain gitu ya. Terus ini gambar yang kedua. Gambar apa? Seorang karyawan yang lagi dilihatin kerjanya sama bosnya. Contoh ibu lagi belajar, ngajar, dilihatin oleh kepala sekolah contohnya. Apa yang ada dalam perasaan ibu? Harus benar kerjaannya, betul tidak? Betul. Karena diawasi oleh kepala sekolah. Begitu juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus selalu berhati-hati dengan setiap perbuatan yang kita kerjakan. Kenapa harus berhati-hati? Karena ada siapa? Ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ya, makanya jangan asal-asalan. Kalau berperilaku itu harus berhati-hati. Kita melakukan sesuatu, itu pasti diawasi dengan malaikat. Udah tentu dengan Allah 24 jam. Selain Allah juga malaikat mengawasi. Ya, paham? Pertanyaan pemantik. Sebutkan 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam. 1, iman kepada. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada. Hebat. Tepuk tangan. Pintar semuanya ya. Lanjut, pertanyaan kedua. Pernahkah kalian merasa diawasi saat melakukan sesuatu? Pernah tidak? Pernah. Pada saat apa ya? Pada saat apa? Saat belajar. Terus saat sholat. Saat apa lagi? Pokoknya saat kita melakukan perbuatan, yakin bahwa kita selalu diawasi oleh siapa? Malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita menyadari bahwa ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita, bagaimana hal tersebut akan mengaruhi cara kita berperilaku? Bagaimana? Jika kita menyadari bahwa ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan kita, ada yang tahu malaikat mencatat
tugasnya mencatat amal itu siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Bagaimana hal tersebut akan mengaruhi cara kita berperilaku? Bagaimana? Setidaknya kita bersikap atau berperilaku dalam hal yang baik ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, otomatis dicatat oleh siapa? Malaikat Raqib. Banyak sekali catatan yang baik-baik ya oleh malaikat Raqib dibandingkan perbuatan yang jelek. Ini ada video. Kalian boleh menyimak video yang sudah Ibu tampilkan. Coba diperhatikan videonya. Perhatikan. Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat lalu taat terhadap perintah Allah. Udah ya. Apa yang kalian lihat barusan? Ternyata malaikat itu adalah malaikat yang terbuat dari cahaya, ya. Apalagi makhluk yang taat, ya, dan tidak pernah membangkang. Terus, apalagi jumlahnya ada berapa yang wajib diketahui? Ada berapa? 10 ya yang wajib kalian ketahui. Sekarang coba kalian catat ya, dicatat ya hasil kalian barusan melihat video. Yuk ditulis. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang berapa? Bebas. Malaikat diciptakan dari cahaya. Terus apalagi? Ada 10 malaikat ya yang wajib diketahui. Sok tulis. Apa aja? 1 malaikat. Penjelasan materi untuk minggu ini adalah iman kepada malaikat Allah. Coba perhatikan. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman ya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan dan diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Ya. Dalam surah Al-Anbiya sudah ditulis, Bismillahirrahmanirrahim, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Itu adalah surah Al-Anbiya yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. Coba sekarang baca sama-sama surah Al-Anbiya ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul adzim. Perbedaan
jin dan manusia. Esa, yang keras Esa bacakan. Perbedaan jin dan manusia. Jin diciptakan dari nyala api, sedangkan manusia berasal dari tanah. Ya. Jin makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk kasat mata. Betul. Jin ada yang patuh dan durhaka, sedangkan manusia ada yang taat dan durhaka. Jin memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki potensi biologis seperti makan dan minum. Jin mereka makan dan minum, sedangkan manusia berpotensi berpikir yang dapat berubah, memiliki hawa nafsu. Ya, itu ada perbedaan jin dan manusia ya. Kalau jin itu diciptakan dari nyalanya api, sedangkan manusia berasal dari tanah. Jin termasuk makhluk gaib, sedangkan manusia termasuk makhluk kasat mata. Jin ada yang patuh dan durhaka, sedangkan manusia ada yang taat dan durhaka. Ya, itu adalah contoh dari perbedaan jin dan manusia. Malaikat ada berapa? 10. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. Malaikat Israfil meniup sang alat. Malaikat Israil mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Rokib Atid mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Ridwan itu surga. Malik menjaga pintu neraka. Sebelum Ibu lanjut ke LKPD, ada yang bertanya? Silahkan. Sok siap, berdiri. Bagaimana cara mengetahui bahwa malaikat itu benar-benar ada? Ada yang tahu jawabannya? Bagaimana cara mengetahui bahwa malaikat itu benar-benar ada? Yakin bahwa malaikat itu ada karena dari setiap perilaku kita selalu diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Ya, terus apa lagi? Malaikat termasuk malaikat termasuk makhluk yang taat ya kepada Allah, tidak pernah membangkang. Terus apa lagi? Malaikat terbuat dari cahaya. Pertanyaan kedua. Ada yang bertanya? Sok. Ketika sudah melakukan kesalahan, bagaimana cara agar bisa memperbaiki diri sebelum dicatat sebagai dosa? Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan, bagaimana caranya supaya tidak termasuk dosa, begitu ya? Satu, memaafkan. Ya, memaafkan kepada orang yang contohnya kita sudah melakukan bully ya, misalnya. Nah, kita harus secepatnya memberi maaf. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengulangi pekerjaan yang perilaku yang salah. Yang pertama memaafkan, yang kedua meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada LKPD ya. Ini tugas kelompok. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ini ya. Tugasnya bacalah petunjuk ya, diskusikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ya yang sudah Ibu siapkan, gunakan sumber belajar. Iya, tuliskan hasil diskusi pada lembar. Nah, sini ada. Ini dibaca dulu ya. Dibaca dulu tugasnya. Dibaca dulu. Nah, ini nanti ada langkah 1, identifikasi masalah. Ya, jawabannya. So, semuanya bekerja. Langkah 1, lembar jawaban kelompok. Identifikasi masalah. Ya, diisi dulu kelompok siap berapa. Buatlah ini. Apa masalah utama deh? Nah, ini.
Lembar, iya. Lembar jawaban kelompok. Nah ini. Identifikasi masalah. Apa masalah utama yang dihadapi Ahmad dalam skenario tersebut dan bagaimana keimanan kepada malaikat dapat menjadi solusi untuk masalah Ahmad. Langkah kedua, coba mana ini kedua. Apa masalah utama? Ternyata nomor 2 mana? Ya, sebutkan nama-nama malaikat. Sok tulis di sini. Nomor 5 apa? Coba lihat. Empat aja. Refleksi cuma 4 sih. Sudah semuanya? Kalau sudah, kalian boleh ya mempresentasikan hasilnya mulai dari kelompok 1. Silahkan ke depan. Satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam setiap perilaku diawasi dengan setiap perilaku harus berhati-hati agar bukan melalui Terus? dan terus mencatat perbuatan baik dan buruknya. Dalam hari lalu Iya, ya. Jadi bahwa kita itu harus berhati-hati ya dalam melakukan perbuatan. Terus selalu mengawas diri. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempat. Kelompok 2. Sok banget. Hah? Sok. Satu aja yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 2. Iya. Jadi Ahmad itu kurang jujur, kurang menghargai waktu. Jadi tidak disiplin ya. Nah, itu ya. Jadi Ahmad itu mungkin tidak tahu bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 silakan ke depan. Kami akan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Terus Ijroil. Nakir, Rokib mencatat amal baik, Hatib mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu surga, Ridwan menjaga pintu neraka. Balik Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lebih hati-hati Ya, lebih hati-hati dalam melakukan segala hal. Selalu berusaha berbuat baik karena menyadari ada malaikat yang selalu mencatat setiap amalnya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Udah, sekarang ini ada asesmen akhir ya. Coba dilihat. Ini asesmen akhirnya. Boleh kalian scan ya barcode yang ada di layar. Sampai scan dulu. Oke. Sudah. Ya. Oke. Nah. Setiap manusia akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat. Amal perbuatannya selama hidup di dunia, sikap tersebut perwujudan dari iman kepada malaikat. Ikat? Oke, batin. Lanjut. Berikut ini yang merupakan perbuatan beriman kepada malaikat. Melaksanakan perintah Allah. Yang merupakan perbuatan beriman. Laksanakan perintah Allah. Lanjut. 3, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya agar di akhirat dapat balasan surga Allah. Hal ini mencerminkan dari iman kepada malaikat. Ridwan. Lanjut, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, merupakan cerminan perilaku iman kepada malaikat Israel. Lanjut, Angga mengerjakan soal ujian tanpa menyontek, walaupun banyak kesempatan dan tidak ada pengawas di ruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia beriman kepada malaikat, Raqib dan Atid. Nah, siap. Bat. Nah, bagaimana? Masih semangat belajarnya? Oh, kayak ngantuk ya. Ibu, nanti Ibu ucap pagi, tepuk, siang, sore, tuh, 2, 3, malam, bobo. Malam, diam, atau bobo ya. Konsentrasi. Supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya ya, ada ice breaking dulu. Pagi, sore, 2, malam, tidak konsentrasi. Kenapa tidak konsentrasi? Ulangi, pagi, siang, sore, malam, sip. Kalian konsentrasi. Ada yang ditanyakan lagi? Paham semuanya? Tentang iman kepada malaikat Allah. Udah paham? Kalau sudah paham, mudah-mudahan pembelajaran minggu ini banyak hikmah yang kalian petik ya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah tahu bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Jadi harus lebih berhati-hati dalam
berbuat apa? Dalam berbuat sesuatu ya. Itu harus ingat bahwa selalu ada malaikat yang mencatat, yang selalu mengawasi diri kita. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bersikap atau dalam segala perbuatan. Paham? Cung, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan barusan? Apa? Kesimpulannya? Berdiri. Kesimpulannya apa? Mawas diri. Iya, ya itulah kesimpulannya bahwa kita harus lebih mawas diri dan berhati-hati dalam bersikap. Kesimpulannya bahwa iman kepada malaikat adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ada 10 malaikat yang wajib diimani dan memiliki tugasnya masing-masing. Udah kalian hafal ya tadi. Terus hubungan iman kepada malaikat dengan sikap mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan terletak pada kesadaran bahwa malaikat selalu mengawasi, mencatat, dan menjalankan perintah Allah terkait perbuatan manusia. Keimanan ini mendorong seseorang untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki dirinya agar hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu adalah kesimpulan yang sudah Ibu paparkan tadi, yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Ada lagi yang bertanya? Udah? Paham semuanya ya? Mudah-mudahan untuk minggu yang akan datang lebih semangat lagi. Lanjut refleksi. Nah, silakan scan barcode yang ada di bawah ini. Sudah? Refleksi. Saya sudah memahami materi ini. Saya menjadi tahu tentang tugas-tugas malaikat. Saya merasa termotivasi selalu mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya. Tepuk tangan untuk materi minggu ini ya. Lanjut. Udah? Ya, minggu depan ketemu lagi dengan Ibu dengan bahasan hikmah iman kepada malaikat Allah ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu ini Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama membaca doa penutup. Subhanakal wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.